Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau kasih tahu kalian bisnis yang bisa kalian lakukan di musim PPKM seperti ini ya. Jadi bagi kalian kemarin di Pulau Jawa sama di Pulau Bali ya, itu diberlakukan PPKM teman-teman. Jadi saya sendiri pun sangat merasakan dampak dari PPKM ini. Dampaknya apa? Dampaknya yang jelas dampak negatif, yaitu penjualan produk saya menurun karena saya seorang sales. Nah, tapi begini teman-teman, kita itu nggak boleh kalah sama yang namanya keadaan, ya. Daripada lebih baik mencari lilin kecil, lebih baik menyalakan lilin kecil daripada mengutuk kegelapan. Petuahnya seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak boleh kalah sama keadaan, kita nggak boleh berlarut, kita nggak boleh ngeluh. Percuma kita tiap hari ngeluh, PPKM nggak ada pemasukan bla 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 bla. Dengan kita mengeluh, dengan kita berkeluh kesah, itu tidak merubah apapun teman-teman. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita bisa memulai bisnis online. Kenapa? Gini teman-teman, saya ingin kasih tahu kalian kenapa kalian harus memulai mencoba untuk berbisnis online. Yang pertama, prospek kedepannya itu bagus. Karena pemerintah pun ada beberapa daerah yang sudah diberlakukan WFH atau work from home, bekerja dari rumah teman-teman. Masalahnya tidak semua orang itu memiliki skill dalam dunia online, dan masalahnya lagi tidak semua orang itu bisa berbisnis online. Tapi di sini saya mau share bisnis yang mungkin bisa kalian lakukan ya teman-teman. Bisnis online yang bisa kalian lakukan. Dan siapa tahu apa yang saya share ini bisa menyelamatkan perekonomian kalian. Ya setidaknya bisa menjadi usaha sampingan untuk bertahan di musim PPKM ini teman-teman ya. Dan sebelum saya kasih tahu bisnisnya itu apa aja, saya ingin mengingatkan kepada kalian semuanya, terutama pekerja lapangan, sales, tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan ya, memakai masker, terus social distancing, terus cuci tangan, perbanyak konsumsi vitamin. Pokoknya di musim seperti ini kita nggak boleh sakit teman-teman, kita nggak boleh sakit. Karena kalau misalnya kalian sakit, terus kalian periksa, ya kalian akan tahu sendirilah apa yang akan terjadi ya teman-teman di musim yang sangat-sangat menyedihkan seperti ini teman-teman. Kita harus benar-benar kuat lah seperti itu. Nah, kita nggak usah bertele-tele teman-teman, kita mau membahas bisnis online yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah membuat toko online. Oh ya, pasti kalian berpikir, Mas, yang namanya membangun bisnis itu nggak 1-2 hari atau 1 minggu 2 minggu, butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun Mas. Nah, kalau misalnya kalian punya mindset seperti itu, rubah mindset itu teman-teman. Kalian harus punya mindset seperti ini, tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Seperti itu, pegang selalu prinsip itu. Yang pertama, kita bisa membuka toko online. Ini prospeknya sangat bagus dan bisa menjadi pemasukan untuk kita teman-teman. Bahkan bisa menjadi pekerjaan utama kita. Begini, kalau dulu orang mau membuka toko, itu modalnya ratusan juta bahkan miliaran. Untuk membeli tanahnya, untuk membuat bangunannya, terus untuk pengisian produknya. Tapi sekarang dengan 0 rupiah, kita cuma membutuhkan smartphone, kita cuma membutuhkan istilahnya kuota internet. Kita udah bisa membuat toko online teman-teman, yang bisa diisi dengan ratusan bahkan ribuan produk. Nah, Mas, saya kepengen berbisnis online tapi saya nggak bisa membuat toko online. Kalian tinggal searching aja di YouTube, kalian tinggal searching di website. Yang penting kita mau belajar, kita mau mencoba. Jangan dikit-dikit bilang saya nggak bisa, saya nggak mampu. Kalian coba dulu teman-teman ya. Itu yang pertama. Nah, kalian bisa membuka toko di marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia dan sejenisnya. Terus berikutnya begini, pasti akan timbul pertanyaan seperti ini, Mas, saya itu kepengen membuka toko online tapi saya bingung mau jualan produk apa Mas. Kalian bisa menjadi seorang reseller. Kalau misalnya kalian nggak punya modal uang untuk melakukan stok produk, karena reseller itu kan kita harus stok produk ya, kalian bisa menjadi dropshipper. Jadi semua masalah itu ada solusinya kalau kita fokusnya di jalan keluarnya, bukan di permasalahannya. Seperti itu teman-teman. Jadi ya begitulah. Kalian bisa membuka toko online, entah itu kalian jualan produk sendiri, entah itu menjadi reseller ataupun menjadi seorang dropshipper. Semua produk itu bisa diperjualbelikan. Ya.
Entah itu kalian mau jualan produk fashion, produk food, ataupun produk yang lainnya. Itu yang pertama. Nah, terus berikutnya, yang kedua, kalian bisa menjadi seorang YouTuber atau content creator. Nah, ini juga sudah saya lakukan. Yang pertama tadi saya sudah lakukan, yang kedua saya juga sudah melakukan. Dan YouTube di era seperti ini, prospeknya itu bagus. Karena semua orang mempunyai HP. Ya, kita semua dituntut untuk wajib mempunyai HP di era digitalisasi seperti ini. Bahkan anak SD, anak PAUD sekalipun itu wajib sekolah online, sekolah daring menggunakan HP. Ya, jadi prospek YouTube itu sangat bagus ke depannya. Ditambah lagi sekarang kuota internet itu banyak sekali yang murah-murah, banyak yang kartu perdana pada promo itu banyak banget teman-teman. Jadi prospeknya bagus untuk menjadi seorang YouTuber. Dan YouTuber ini enaknya gini, kita upload video 1 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, selama video itu masih ada yang menonton dan dan video kita itu masih menampilkan iklan ya, kita masih mendapatkan uang, kita masih mendapatkan pundi-pundi dolar. Itu enaknya jadi YouTuber gitu teman-teman. Apabila channel YouTube-nya sudah dimonetisasi seperti itu. Ya, memang semua hal itu membutuhkan waktu. Dulu pun saya waktu pertama kali ingin menjadi seorang YouTuber, saya pesimis, saya bisa nggak ya? Tapi saya mencoba menghilangkan mindset itu. Ya udahlah, yang penting saya mulai aja dulu. Saya niatkan, saya ingin berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat, saya ingin sharing pengalaman-pengalaman saya yang mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan alhamdulillah yang namanya uang, yang namanya AdSense itu bonus. Sebenarnya bonus. Kalau tujuan kita baik, pasti kita juga akan mendapatkan sesuatu yang baik. Itu yang saya yakini. Yang kedua ya teman-teman. Nah, tapi gini, penghasilan seorang YouTuber itu bukan hanya dari Google AdSense. Bisa dari endorsement, paid promote, program afiliasi, membuat program sendiri, jualan produk. Pokoknya masih banyak teman-teman. Saya juga sudah pernah membuatkan videonya. Kalian bisa tonton di playlist video saya seputar YouTube. Itu saya share beberapa hal yang berhubungan dengan YouTube. Terus berikutnya, yang ketiga, kalian bisa menjadi seorang blogger. Nah, khususnya nih, saya sendiri begini, saya adalah seseorang yang hobinya itu menulis. Ya, masih ada cowok yang hobinya menulis, saya salah satunya. Nah, tapi saya menulis hal-hal yang yang saya sukai gitu, yang berhubungan sama bisnis. Nah, bagi kalian juga nih yang punya hobi nulis, entah itu nulis puisi, nulis diary. Hari ini aku seneng banget nih. Soalnya aku ketemu sama orang yang selama ini aku kagumi. Waduh. Nah, kalau misalnya kalian punya istilahnya punya skill dalam merangkai kata-kata romantis atau apapun, kalian coba berkarya lewat blog. Karena penghasilan dari blogspot itu juga sangat lumayan, teman-teman. Apabila blognya sudah dimonetisasi. Ya, untuk YouTube sama blogspot itu ada beberapa syarat yang harus kalian lakukan supaya bisa dimonetisasi. Untuk YouTube itu harus dapat 1000 subscriber, harus dapat 4000 jam tayang dalam waktu 1 tahun, harus melalui peninjauan channel sebelum diterima di ZPP atau YouTube Program Partner. Saya juga sudah share caranya teman-teman. Pokoknya saya membagikan ilmu itu nggak tanggung-tanggung, semuanya saya share, semuanya nggak ada yang saya tutup-tutupi teman-teman. Dan untuk penghasilannya berapa mas dari YouTube itu nggak pasti, itu tergantung dari views, dari jumlah tonton ya teman-teman, dan jumlah durasi berapa lama iklan kita itu tayang, seperti itu. Untuk melihat pendapatan seorang YouTuber, kalian bisa kunjungi situs website Social Blade seperti itu teman-teman. Itu adalah beberapa contoh peluang usaha yang bisa kalian lakukan di musim pandemi seperti ini. Intinya gini teman-teman, kita harus berani melangkah dan mencoba hal baru. Kenapa kita harus berbisnis online? Kenapa kita harus mendapatkan sumber pendapatan dari bisnis online? Karena prospeknya bagus. Yang kedua, kalau suatu saat work from home itu benar-benar diberlakukan, kita masih tetap bisa mendapatkan uang dari bisnis online kita. Seperti itu. Ya, karena tidak ada yang tidak mungkin teman-teman. Bahkan di sini pun ada beberapa kota yang udah di WFH gitu, work from home. Semua dituntut lewat online. Saya mau beli kopi di angkringan, kopinya disuruh bungkus, saya suruh ngopi di rumah. Padahal nikmatnya orang ngopi itu ya di nongkrongan, di angkringan itu. Saya mau makan, nggak boleh, harus lewat online. Mas, WA aja nanti tak antar.
Nah, itu kan sedikit demi sedikit WFH itu memang benar-benar sudah diterapkan, teman-teman. Dan begini, apabila kalian mempunyai bisnis makanan atau bisnis apapun itu, kalian juga bisa daftarkan tuh di GrabFood seperti itu. Karena gini, kekuatan bisnis online ya, itu gini enaknya, kita bisa menjangkau orang lebih banyak. Saya punya sebuah kenalan, seorang teman ya teman-teman, itu dia itu mempunyai sebuah warung kupat tahu. Itu warungnya itu di tengah-tengah, di pelosok banget lah. Tapi dia itu penghasilannya lumayan dan setiap hari itu bisa laku sampai 200-300 porsi. Ini real loh, ini kisah nyata, saya nggak mengada-ngada. Nanti orangnya kapan-kapan saya undang lah ke podcast, ke channel YouTube ini supaya ngobrol sama saya, supaya memberikan inspirasi untuk para penonton channel ini seperti itu. Nah, kenapa? Karena dia itu mendaftarkan makanannya itu ke GrabFood dan ke beberapa platform yang sejenis sama GrabFood. Walaupun sepi, nggak ada orang yang pernah mampir ke warungnya, tapi karena dia mendaftarkan di online, akhirnya ya istilahnya apa ya, terbantu, penjualannya itu terbantu. Setiap hari itu pasti ada penjualan seperti itu. Jadi manfaatkan bisnis online. Ini yang saya sebutkan ini adalah dasar berbisnis online. Karena sebenarnya bisnis online itu banyak sekali, teman-teman. Banyak sekali. Oke? Mungkin itu sharing saya kali ini. Siapa tahu sharing ini bisa bermanfaat. Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat, dibantu share ke teman-teman kalian, ke sosial media yang kalian miliki. Saya doakan kalian mendapatkan sedekah jariah juga ya teman-teman, karena berbagi sesuatu yang bermanfaat. Dan bagi yang ingin nonton video saya selanjutnya, silahkan di subscribe, lonceng notifikasi dinyalakan, supaya saat saya upload video, kalian bisa nonton video saya selanjutnya. Bantu follow Instagram saya @bangkit_real. Linknya ada di deskripsi video ini. Tonton video saya yang lain lewat playlist video supaya lebih berurutan dan kalian lebih paham. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya bantu jawab. Kalau pertanyaannya banyak yang tanya, nanti akan saya buatkan video khusus. Makasih, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.